perkara pidana Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 140/PB/2024 Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pontianak. Baik, agenda sidang hari ini yaitu pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Untuk penuntut umum, apakah sudah siap surat dakwaan? Sudah siap, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan penasihat penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum harus didengarkan dengan bersama bacaan dakwaan dari penuntut umum. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dakwaan bahwa terdakwa 1 atas nama Profesor Dr. Soekarno, terdakwa 2 Izan Bagas Samdia, terdakwa 3 Zakaria Sulaiman Mustafa pada Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat atau tidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau pada tahun 2023 atau tahun 2024 bertempat di rumah menggunakan saksi Larasa Tim Soekarno beralamat di Jalan Kompleks Sodesol, Kecamatan Kelurahan Sungai Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Pontianak yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud mencoba mengarang melawan hukum yang didampingi disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah kejadian atau dalam hal katakanlah untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkara tertutup yang ada rumahnya dan di dalam dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan tersentuh. Kesimpulan, ditemukan 3 luka lecet bagian di atas luka dan tak sembuh, tetapi pasien tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama beberapa hari. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dari ancam pidana dalam pasal 36 ayat 2 ke 1 dan 2 KUHP atau pasal 53 ayat 1 KUHP. Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencurian dengan kekerasan atau pengancaman dengan nomor register 140/PB/2024/PN Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pontianak. Atas nama para terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Sesuai dengan agenda pada minggu lalu, bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan nota pembelaannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan untuk jaksa penuntut umum dan terdakwa, silakan simak. Atas nama para terdakwa Dewi Kristi Diabora, Alifia Naifa Saksabila dan Tiziana Mirza dalam perkara pidana nomor register 140/PB/2024 Pengadilan Negeri Semu Pontianak, Kantor Advokat Semu Universitas Tanjung Pura, Jalan Profesor Dr. Haji Hadari Nawari, Banjir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124. Majelis Hakim yang terhormat, sesuai dengan apa yang telah kami uraikan di atas, kami berkeyakinan bahwa Majelis Hakim yang mulia akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dengan bijaksana, serta melihat bahwa para terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa sehingga tindak pidana yang terjadi masih dalam tahap percobaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, kami berharap agar majelis hakim yang terhormat dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap para terdakwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa yang pertama, para terdakwa tidak berhasil mengambil barang milik korban. Yang kedua, tindak pidana yang dilakukan masih dalam tahap percobaan. Yang ketiga, para terdakwa memiliki catatan kriminal sebelumnya. Yang keempat, para terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Yang kelima, luka yang dialami korban tergolong ringan dan tidak membahayakan nyawa. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut. Pertama, menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Kedua, membebaskan para terdakwa dan segala dakwaan dan tuntutan hukum. Ketiga, memulihkan nama baik, harkat, dan martabat para terdakwa seperti sedia kala. Empat, membebankan seluruh biaya perkara kepada negara. Jika majelis berpendapat lain, kami memohon agar putusan yang dijatuhkan mempertimbangkan rasa keadilan yang seadil-adilnya, ex equo et bono, dengan tetap memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan. Sebagai penuntut dari pembelaan ini, izinlah kami mengutip sebuah prinsip hukum yang menjadi pedoman keadilan bagi kita semua. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dari sebuah adagium hukum, nanti yang selalu relevan dalam menegakkan keadilan. Fiat justitia wal kolum, hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan tutup. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Semoga majelis hakim yang terhormat diberikan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Hormat kami penasihat hukum terdakwa pertama atas nama Dewi Christine Diamora, terdakwa kedua Alivia Naifah Salsabila, terdakwa ketiga Tesiana Agnes D. Pontianak, 4 April 2024. Cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah memiliki tanggapan atas nota pembelaan dari yang telah dibacakan? Ada yang mulia, kami akan memberikan tanggapan atas nota pembelaan dari penasihat hukum. Apakah bersedia? Kami keberatan yang mulia, kami meminta penuntut umum untuk menyiapkan dalam 7 hari. Bagaimana jaksa penuntut umum? Baik, kami bersedia. Ya, kami mohon waktu 7 hari. Ya. Baik, 7 hari dari sekarang tanggal berapa Pak Tera? Tanggal 22 yang mulia. Untuk memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum menyiapkan tanggapan atas nota pembelaan, maka agenda sidang hari ini akan ditunda dan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 yang akan datang. Sidang ditunda. Di ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 140/PB/2024 Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Utara. Atas nama terdakwa Francesco Gagiang Uta Sabano, Nizar Bagas Samdia, dan Zakaria Stefanus Ipo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Baik, penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada petugas, hadirkan terdakwa 1 atas nama Francesco Bagiamuta Asakano, terdakwa 2 atas nama Nizar Bagas Samia, dan terdakwa 3 atas nama Zakaria Stefanus Lipo. Silakan memasuki ruang persidangan dalam keadaan bebas. Terdakwa memasuki ruang persidangan dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, silakan duduk. Sesuai dengan berita acara yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan celah dari Bapak Hakim. Putusan celah akan dibacakan oleh Bapak Umam. Putusan celah nomor 140/2024 Pengadilan Negeri Sumur Fakultas Hukum Universitas Tanjung Purabaya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sumur Fakultas Hukum Universitas Tanjung Purabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan dasar dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan celah sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Terdakwa 1, nama lengkap Francesco Bagiamuta Asakano, tempat tanggal lahir Pontianak 17 Januari 1994, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kompes Sudarso dengan rambutan nomor 31 LT 02 RW 02 Kelurahan Sungai Jari Luar, Kecamatan Pontianak Barat, agama Katolik, pekerjaan tidak kerja. Terdakwa 2, nama lengkap Nizar Bagas Samdia, tempat lahir Pontianak, umur atau tanggal lahir 28 tahun 17 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kompes Sudarso dengan rambutan nomor 31 LT 002 RW 002 Kelurahan Sungai Jari Luar, Kecamatan Pontianak Barat, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja. Terdakwa 3, nama lengkap Zakaria Stefanus Lipo, tempat lahir Pontianak, umur 28 tahun, tanggal lahir 21 April 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kompes Sudarso dengan rambutan nomor 31 LT 002 RW 002 Kelurahan Sungai Jari Luar, Kecamatan Pontianak Barat, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja. Mengadili 1, menyatakan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa atas nama Francesco Bagiamuta Asakano, terdakwa 2 Nizar Bagas Samia, terdakwa 3 Zakaria Stefanus Lipo tersebut tidak diterima. 2, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 140/Pik/2024 Pengadilan Negeri Sumur Fakultas Hukum Universitas Tanjung Purabaya atas nama terdakwa 1 Francesco Bagiamuta Asakano, terdakwa 2 Nizar Bagas Samia, terdakwa 3 Zakaria Stefanus Lipo. 3, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Sumur Fakultas Hukum Universitas Tanjung Purabaya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2025 oleh Dr. Isa Hafina SHMH LLM selaku Hakim Ketua, Dr. Saiful Umam SHMH LLM selaku Hakim Anggota 1, dan Dr. Februari Ahmad Bahadur SHMH selaku Anggota Hakim 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2025 dan didampingi dan dibantu oleh Ifra Priscilla
Esa sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Najwa Putri Maharani Esa MH, Nur Muhammad Sadam Esa MH, dan Hasyanul Aulia Esa MH sebagai penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukum. Terima kasih. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah bisa menerima isi dari putusan sela ini? Baik, Yang Mulia, terima kasih. Dari kami bisa menerima isi putusan sela tersebut. Yang Mulia. Terima kasih. Kepada penasihat hukum, apakah bisa menerima isi dari putusan sela ini? Baik, Yang Mulia, kami dari pihak penasihat hukum menerima isi putusan sela tersebut. Terima kasih. Baik, karena para pihak telah menerima isi putusan sela, maka akan dilanjutkan ke pembuktian alat dan barang bukti dan pemeriksaan kesaksian kepada saksi dari penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat dan barang buktinya? Baik, Yang Mulia, maaf sebelumnya saya minta waktu 7 hari untuk membawa alat dan barang bukti serta menyaksikan para saksi di persidangan. Yang Mulia. Baik, majelis menerima waktu 7 hari untuk membawa alat dan barang bukti serta menghadirkan para saksi. 7 hari dari sekarang tanggal berapa Pak Indra? Tanggal 8 Mei 2025, Yang Mulia. Apakah ada persidangan lain di hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, apakah penasihat hukum dapat hadir di hari tersebut? Baik, karena penuntut umum belum siap dengan alat dan barang bukti serta saksinya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 dengan agenda pembuktian alat dan barang bukti serta pemeriksaan kesaksian dari para saksi dari penuntut umum. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 140-PB/2024 Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum atas nama terdakwa Francesco Bagian Uta Asakano ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Kepada petugas silakan membawa para terdakwa kembali ke tahanan. Hari ini Kamis 30 April 2025, sidang Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 140-PB/2024 PN Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Panitia, apakah sudah siap untuk menjalani jalannya persidangan? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum bagaimana? Apakah sudah siap? Siap, ya. Siap.
Bagaimana untuk penasihat hukum? Apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Unpad Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 140-P/2024-PN Semu Fakultas Hukum Unpad Pontianak atas nama terdakwa Dewi Christian Diabora, Alivia Naifa Salsabila, dan Tesena Akbeze dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada petugas, silakan hadirkan terdakwa Dewi Christian Diabora, Alivia Naifa Salsabila, dan Tesena Z untuk memasuki ruang persidangan dalam keadaan bebas. Siap, terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terdakwa bisa silakan duduk. Sesuai dengan agenda persidangan minggu lalu, bahwa pada hari ini pihak penuntut umum akan melampirkan barang dan alat bukti serta mendatangkan para saksi. Kepada penuntut umum, apakah alat dan barang bukti sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baik, penuntut umum, mohon agar barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saya terlebih dahulu agar kami dapat memeriksa dan memastikan keabsahannya. Baik, bisa balik ke tempatnya. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menunjukkan barang bukti terlebih dahulu yang relevan dengan perkara ini. Yang pertama, ada satu unit telepon seluler atau disebut HP. Barang ini milik korban yang dicuri oleh terdakwa dalam peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ada yang kedua, uang tunai sebesar 2 juta rupiah yang juga merupakan barang bukti yang dicuri oleh terdakwa dari korbannya pada saat kejadian. Dan yang ketiga, satu bilah pisau dengan pegangan warna hitam panjang 16 cm. Dan yang keempat, hasil visum et repertum. Dan terakhir, yang kelima, ada baju daster. Baik, terima kasih. Baik, untuk pemeriksaan identitas kita mulai dari terdakwa pertama. Untuk terdakwa pertama, nama lengkap? Nama saya Dewi Christian Diabora. Tempat tanggal lahir? Nggak terlalu padat November. Jenis kelamin perempuan dan kebangsaan Indonesia ya? Ya, Yang Mulia. Tempat tinggal? Saya bertempat tinggal di Komunitas Terganso, Gambar Pertama nomor 31 ini. Agama? Saya beragama Kristen. Pekerjaan Anda? Saya tidak memiliki pekerjaan. Yang Mulia. Baik. Untuk identitas terdakwa kedua, sebutkan nama lengkap Anda. Nama saya Alivia Naifa Salsabila, Yang Mulia.
identitas kita mulai dari terdakwa ketiga. Silakan sebutkan nama lengkap. Nama saya Desiana Agnes Dewi Mulia. Tempat tanggal lahir, Pontianak 12 April 1995. jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia ya. Tempat tinggal Anda, Saya bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Rambutan, nomor 33, RT 2, RW 2, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. agama Anda, Saya beragama Katolik. pekerjaan, Status saya tidak bekerja. untuk saudara terdakwa 1, 2, dan 3 silakan duduk di samping PH masing-masing. Kepada penuntut umum, hadirkan saksi pertama ke dalam ruang persidangan. Baik yang mulia, kepada petugas silakan hadirkan Narasati Mustofa Kamil ke dalam ruang persidangan. Baik, memasuki ruang persidangan. Baik, untuk saksi silakan untuk menunjukkan identitasnya ya. Balik ke tempatnya. Untuk saksi pertama, nama lengkap saudara, Larasati Mustafa Kamil. tempat tanggal lahir, Pontianak 16 Februari 2003. jenis kelamin perempuan dan warga negara Indonesia betul ya? Untuk alamatnya di mana? Betul ya. Untuk alamat saya di Perumnas 4, Jalan Mendalam, RT 3, RW 10, Kelurahan Sanjung, Kecamatan Pontianak. Pekerjaan saudara? Karyawan swasta. Agama saudara? Islam. Baik, untuk saksi apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya Baik, saksi 1 sudah siap untuk disumpah. siap. Baik, untuk juru sumpah dipersilakan. Baik, untuk saudara saksi boleh silakan berdiri. Pak Ade boleh silakan bantu ya. Baik, saudara saksi 1 silakan ikut perkataan majelis hakim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan melakukan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, juru sumpah silakan kembali. Untuk saksi boleh silakan dulu. Untuk saudara saksi, karena saudara saksi ini sudah disumpah, maka saudara saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika tidak, maka saudara akan mendapatkan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi mengerti jika diperiksa di persidangan ini, dan jika mengerti dalam perkara apa? Mengerti yang mulia. Diperiksa sehubungan dengan adanya yang masuk ke dalam nama saya untuk mengambil barang bukti saya. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga dengan saudara Dewi Christine Diabora, Alfiane Fasal Sabila, dan Desiana Agnes Dewi? Tidak ada yang mulia. Saudari saksi bisa dijelaskan kejadian pencurian yang menimpa saudari? Bisa yang mulia. Pada saat kejadian itu saya sedang tidur di dalam kamar, tetapi
Baik, untuk penuntut umum silakan dilanjutkan ya. Baik, terima kasih yang mulia. Kami ingin bertanya kepada saksi, apakah Anda sempat berusaha mempertahankan barang dan diri Anda? Iya, saya sempat mempertahankan barang dan diri saya, tapi pelaku langsung menggunakan kekerasan secara tiba-tiba membuka mulut saya dan menodongkan pisau ke arah leher saya. Apakah pelaku melakukan pengancaman kepada saudari? Jika iya, pengancaman seperti apa? Saya dapat memegang tangan pelaku dan pelaku mengancam untuk bunuh saya jika saya teriak. Di situ saya masih berusaha melawan dan memegang tangan pelaku. Baik, sudah cukup. Terima kasih yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Baik, silakan penasihat hukum. Terkait barang yang hilang, apakah saudari melihat atau terdakwa mengambil handphone dan uang saudari? Saya tidak melihat langsung, saya baru sadar barang saya sudah hilang setelah kejadian dan saya bisa lepas dari posisi itu. Luka yang saudari alami, apakah langsung terasa sakit atau baru terasa setelah kejadian selesai? Langsung terasa sakit, terutama di bagian pintu saya. Apakah saudari langsung memeriksa di rumah sakit setelah kejadian? Tidak langsung, saya sempat menangani terlebih dahulu, baru itu saya pergi ke rumah sakit. Baik, sudah cukup yang mulia. Terdakwa? Baik, untuk saksi, pemeriksaan telah selesai. Saudara harap ke depan untuk mengambilkan identitasnya ya. Saudari silakan duduk ke tempatnya telah yang sudah disediakan. Kepada penuntut umum, hadirkan saksi kedua ke dalam persidangan. Baik yang mulia, kepada petugas silakan hadirkan sampel ini ke dalam ruang persidangan. Baik, saksi kedua memasuki ruang persidangan. Baik, untuk saksi silakan untuk memberikan identitasnya. Sekali lagi, untuk saksi silakan untuk memberikan identitasnya ya. Untuk saksi kedua, nama lengkap saudara, Samuel Premier, tempat tanggal lahir, Pontianak 30 Juni 1972. jenis kelamin laki-laki dan warga negara Indonesia, betul ya? Betul yang mulia. Alamat saudara, Alamat Perumnas 4, Jalan Mendalam, RT 3 RW 10, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur. pekerjaan saudara, Guru harian lepas. agama saudara. Guru Muslim. Baik, untuk para saksi, apakah dalam keadaan sehat dan rohani? Sehat yang mulia. Baik, saksi dua bersiap untuk disumpah. Siap yang mulia. Baik, untuk juru sumpah dipersilakan. Untuk saudara saksi bisa silakan berdiri. Pak Ade boleh silakan dibantu. Baik, saudara saksi kedua silakan ikuti perkataan majelis hakim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, untuk juru sumpah boleh silakan kembali ke tempatnya. Untuk saksi kedua boleh silakan duduk.
Untuk saudara saksi, karena saudara saksi ini sudah disumpah, maka saudara saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika tidak, maka saudara akan mendapatkan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Apakah saudara saksi mengerti jika diperiksa di persidangan ini, dan jika mengerti, dalam perkara apa? Mengerti yang mulia, diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian di rumah kontrakan anak saya. Apakah saudara saksi memiliki hubungan keluarga dengan saudara Dewi Kristi Diamora, Alifia Naifa Salsabila, dan Desiana Anizin? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara mengetahui apa yang terjadi kepada anak Anda? Saya diberitahu oleh teman anak saya bahwa anak kontrakannya telah dimasuki oleh pencuri yang mulia. Jadi saudara mengetahui atau tidak? Mengetahui yang mulia. Apa yang saudara ketahui? Saya mengetahui dari teman anak saya yaitu manajer Marpau yang datang ke rumah saya untuk memberitahu bahwa rumah kontrakan anak saya telah dimasuki oleh pencuri. Baik, silakan untuk umum bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya kami ingin bertanya kepada saksi, bagaimana kondisi anak Anda saat pertama kali Anda temui setelah kejadian? Baik, pada saat saya sampai di depan rumah anak saya, sudah ramai warga dan anak saya sedang menangis ketakutan. Apakah Anda menjelaskan ciri pelaku saat kejadian? Anak saya menjelaskan pelaku tersebut orang yang biasa duduk di depan rumahnya, yaitu Dewi Christian Deborah yang biasa duduk di tempat tersebut. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan penasihat hukum? Tidak ada Yang Mulia. Baik. Untuk saudari saksi, boleh silakan maju ke depan untuk mengambil identitasnya dan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Kepada penuntut umum, hadirkan saksi ketiga ke dalam ruangan persidangan. Baik Yang Mulia, kepada petugas silakan hadirkan manajer Marpau ke dalam ruang persidangan. Baik, saksi ketiga memasuki ruang persidangan. Boleh berikan silakan tempatnya. Baik, saudara boleh silakan menyebutkan identitasnya ya. Nama saudara? Eliezer Marpau. Tempat tanggal lahir? Pontianak 11 Februari 1992. Jenis kelamin laki-laki dan keluarga negara Indonesia, betul ya? Alamat saudara? Betul Yang Mulia, alamat Jalan Kompleks Sudarso, Gang Rambutan nomor 17 RT 002 RW 002 Jawi Barat. Pekerjaan saudara? Wirausaha. Agama saudara? Kristen Protestan. Baik, saksi sudah siap untuk disumpah ya? Siap Yang Mulia. Baik, untuk saksi apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya Yang Mulia. Baik, untuk juru sumpah boleh dipersilakan. Untuk saksi ketiga boleh silakan berdiri. Pak Bowo silakan bantu. Baik, saudara saksi, silakan ikuti perkataan majelis hakim. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan segenap
Untuk saudara saksi, karena saudara saksi sudah disumpah, maka saudara saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika tidak, maka saudara akan mendapatkan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Bisa dimengerti? Baik yang mulia. Apakah saudara saksi mengerti jika diperiksa di persidangan ini, dan jika mengerti dalam perkara apa? Mengerti yang mulia, dalam perkara pencurian di rumah tangga saya yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dengan saudara Dewi Christian Diabora, Alifiana Fasal Sabila, dan Desiana Ahmezi? Tidak ada yang mulia. Saudara Eliezer Marpau, apakah saudara mengetahui jika yang menimpa tetangga saudara Lestari Mustafa Kamil? Saya tidak melihat dia langsung. Tapi saya tahu betul setelah dini hari sekitar pukul 02.30 WIB, saya bersama dengan RC Tribun yang mendengar suara teriakan dari rumah tetangga Kakaulas Sati. Yang lama kemudian Sati keluar dengan wajah ketakutan dan luka tepatnya di bagian bibir. Baik, silakan penuntut umum untuk bertanya. Baik, terima kasih mulia. Saudara saksi, apa yang saudara lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Saya langsung ke rumah orang tua Sati Mustafa Kamil untuk memberitahukan kejadian tersebut. Baik, sudah cukup yang mulia. Oke. Apakah untuk penasihat hukum ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik. Kepada saksi ketiga, boleh silakan ambil identitasnya ke depan majelis hakim dan duduk kembali ke tempatnya dan silakan. Baik, penuntut umum, apakah ada saksi lagi yang harus dimasukkan ke tempat ruang persidangan? Ada yang mulia. Baik, hadirkan saksi keempat ke dalam ruangan persidangan. Baik yang mulia, kepada petugas silakan hadirkan yang sekdes ibu ke dalam ruang persidangan. Baik, saksi keempat memasuki ruang persidangan. Baik, untuk saksi boleh silakan memberikan identitasnya. Baik, untuk saksi keempat, nama lengkap saudara? Elsie Grace Limbu. Tempat tanggal lahir? Pontianak, 25 November 1996. Jenis kelamin perempuan dan warga negara Indonesia, betul ya? Betul yang mulia. Alamat saudara? Alamat Jalan Kompleks Sudarso, Gang Rambutan, nomor 16, RT 2, RW 2, Sungai Jambulan. Pekerjaan saudara? Ibu rumah tangga. Agama saudara? Katolik. Baik, untuk saksi 4, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia. Baik. Sudah siap untuk disumpah ya? Siap yang mulia. Baik, untuk duduk sumpah boleh silakan. Untuk saksi keempat boleh saudara berdiri dan mau boleh silakan dibantu. Baik, untuk saudara saksi keempat silakan ikuti perkataan majelis hakim ya. Semoga saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tidak ada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, boleh silakan kembali duduk dan kamu boleh silakan kembali tempat. Untuk saudara saksi,
JPU penjelasannya. Saya sedang ke kamar mandi dan mendengar suara teriakan dari sebelah rumah kontrakan saya. Kemudian saya melihat keluar dari jendela. Terlihat satu orang perempuan keluar dari rumah kontrakan saudari Larissa. Untuk penasihat hukum, apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Penuntut umum, apakah ada saksi lain selain orang ini? Baik, silakan Pak Nita untuk saksi ahli. Baik, saksi ahli memasuki ruang sidang. Untuk saksi keempat boleh silakan kembali ke tempat. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ahli pertama. Untuk saksi ahli boleh memberikan identitasnya. Untuk saksi ahli pertama, nama lengkap saudara? Putri Tio Karyawan Kusuma. Tempat tanggal lahir? Pontianak 21 Januari 1995. Jenis kelamin perempuan dan warga negara Indonesia, betul ya? Betul. Alamat saudara? Alamat Sungai Durian, Dusun Merdeka, Kawasan Lestari, nomor 69, RT 001, RW 003, Kelurahan Ibu, Kecamatan Sungai Raya. Pekerjaan saudari, spesialis dokter forensik. Agama saudari, Islam. Baik, untuk saksi, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, yang mulia. Baik, saksi boleh siap untuk disumpah. Untuk juru sumpah dipersilakan dan saudari saksi boleh disilakan berdiri. Pak Ade, silakan dibantu. Baik, saudara saksi ahli, silakan ikut perkataan dari saksi. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, untuk juri sumpah boleh kembali ke tempatnya dan saksi boleh silakan dulu. Saudara saksi, karena saudara saksi ini sudah disumpah, maka saudara saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika tidak, maka saudari akan mendapatkan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Bisa dimengerti? Bisa, yang mulia. Saudari Dr. Putri Tio Oktaria Momongso, apakah saudari melakukan pemeriksaan terhadap korban dalam perkara ini, yaitu saudari Larasati Mustafa Kamil? Benar, yang mulia. Saya telah melakukan pemeriksaan medis terhadap saudara Larasati pada tanggal 6 Februari 2025. Setelah ia dibawa ke rumah sakit, saya melakukan pemeriksaan fisik dan pencatatan luka-luka yang ada pada tubuh korban. Apa hasil pemeriksaan saudari terhadap korban?
tampak 3 luka tertutup pada bibir atas bagian dalam, luka berbentuk bulat tidak beraturan, berbatas tegas dan terletak sejajar. Masing-masing luka memiliki diameter 0,3 cm. Bagian tengah luka tampak bengkak, berdarah berwarna putih dan terdapat pengupasan mukosa. Tidak terdapat pendarahan, daerah sekitar luka tidak ditemukan perlukaan lainnya. Baik, silakan penuntut umum jika ada yang ingin ditanyakan. Dari hasil visum yang kami dapat, kami yakin terhadap hasil pemeriksaan. Baik, untuk penasihat hukum, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi ahli, apakah luka-luka tersebut bisa juga disebabkan oleh benturan lembut misalnya seperti terjatuh? Secara medis, luka tersebut bisa saja disebabkan oleh benturan lain. Namun, dari hasil pemeriksaan dan wawancara, luka tersebut lebih konsisten dengan kekerasan fisik. Dari hasil pemeriksaan, apakah luka yang dialami korban tergolong berat, sedang, atau ringan? Luka yang dialami korban tergolong luka ringan. Berapa lama setelah kejadian korban diperiksa oleh saudari? Korban diperiksa beberapa jam setelah kejadian. Apakah ada kemungkinan luka yang diperiksa sudah mengalami perubahan karena waktu pemeriksaan tidak langsung setelah kejadian terjadi? Ada kemungkinan, namun perubahan yang terjadi tidak signifikan dan tidak mengubah karakteristik luka utama. Baik, sudah cukup. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk saksi bisa kembali ke tempat yang sudah disediakan. Untuk jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi lagi? Baik, silakan dipanggil. Kepada petugas, silakan hadirkan Dr. Olivia Febriani Purnomo, SPFM ke dalam ruang persidangan. Baik, saksi ahli keluar memasuki ruang sidang. Baik, silakan saksi ahli dulu. Untuk saksi yang dibuat nama saudara, saya Olivia Febriani Purnomo. Tempat nama lahir, saya lahir di Pontianak tanggal 11 Mei 1995. Jenis kelamin perempuan dan nama saudara jenis yang kedua. Alamat saudara, alamat saya di Sumayelia, Dusun Merdeka, Kampus Tani, nomor 96, RT 001, RW 003, Kelurahan Timur, Kecamatan Sungai Raya. Pekerjaan saudara sendiri, pekerjaan saya sebagai dokter spesialis forensik. Agama saudara, agama saya Kristen. Baik, untuk saksi, apakah dalam keadaan sehat dan Saya baik, saksi dua, saksi ahli dua sudah siap untuk disumpah. saya berdiri. Baiklah, untuk disumpah dipersilakan. Pak Purwo, silakan dibantu. Baik, saudara saksi ahli dua, silakan. Baik, saudara saksi ahli, silakan ikuti perkataan majelis hakim. Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, juru sumpah kembali, saksi ahli silakan duduk. Untuk saudara saksi ahli dua, karena saudara saksi sudah disumpah, maka saudara saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika
tidak, maka saudari akan mendapat ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun bisa nanti. Apakah Sesuai dengan agenda minggu lalu, pada hari ini adalah pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutannya? Baik, silakan dibacakan untuk para penasihat hukum dan terdakwa silakan di sini. Baik, terima kasih. Surat tuntutan nomor register perkara PDN strip 106 Pontianak 02/2024 berdasarkan uraian yang tersebut di atas, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dalam perkara ini dengan memperhatikan pasal 365 ayat 2 ke 1 dan 2 KUHP Duto pasal 53 ayat 1 serta 4 serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan pertama menyatakan terdakwa 1 atas nama Dewi Christian Diabora, 2 Alivia Daifa Salsabila dan terdakwa 3 Desiana Akmizin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain dengan maksud mencoba memanah lawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam tanda tangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan waktu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam berpidana dalam pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke 2 KUHP Junto pasal 53 ayat 1 KUHP dalam dakwaan penuntut umum berdasarkan bukti dan keterangan saksi menyatakan hukuman terhadap terdakwa 1 atas nama Dewi Christian Diabora, terdakwa 2 Alivia Daifa Salsabila, terdakwa 3 Desiana Akmizin masing-masing dengan penjara selama 2 tahun. Lanjutkan jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Kami menegaskan tuntutan pidana penjara 7 tahun dengan pertimbangan beratnya tindakan terdakwa yang membahayakan nyawa orang lain. Kedua, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 1 atas nama Dewi Christian Diabora, terdakwa 2 Alivia Daifa Salsabila, terdakwa 3 Desiana Akmizin masing-masing dengan pidana penjara selama 2 tahun. Dikurangi. Silakan dulu. Tolong untuk terdakwa agar terlibat di dalam persidangan. Jaksa penuntut umum silakan dibacakan. Baik, saya ulangi. Terdakwa 1 atas nama Dewi Christian Diabora, terdakwa 2 Alivia Daifa Salsabila, terdakwa 3 Desiana Akmizin masing-masing dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 buah tiang pisau dengan pegangan warna hitam sebesar 16 cm dirampas untuk dimusnahkan. Dan yang terakhir, menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara kali ini sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana yang dibacakan akan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025. Tutup yang mulia. Silakan dulu. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti atas surat tuntutannya? Apakah saudara terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut? Apa saudara memiliki catatan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, bagaimana penasihat hukum? Apakah penasihat hukum punya tanggapan? Yang mulia, kami keberatan dengan tuntutan tersebut. Apa dasarnya penuntut umum menyatakan terdakwa melakukan kekerasan? Bukankah keterangan korban hanya banyak kontradiksi? Bukti sudah jelas, ada 1 bilah pisau, saksi mata dan kisah korban. Mana bukti yang dipakai penasihat hukum untuk membantah? Yang mulia, saya minta sidang ini adil. Ada indikasi dalam penetapan terdakwa ini harus diperiksa. Yang mulia itu sudah Silakan dulu. Karena suasana sempat tidak kondusif, maka saya ingatkan kembali bahwa dijaga tempatnya di persidangan berikut ini. Untuk penasihat hukum, siapkan nota pembelaan dan serahkan tertulis pada sidang berikutnya ya. Baik, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum menyiapkan nota pembelaan, kami diberikan selama 7 hari untuk membuat nota pembelaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? kami keberatan yang mulia. Kami minta waktu 7 hari. Bagaimana penasihat hukum? Izin yang mulia, kami minta waktu 2 minggu
Baik, agar waktu persidangan lebih dipercepat, maka kami akan memberikan waktu kepada penasihat hukum selama 7 hari. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa kepada sidang berikutnya. Sidang ditunda. Sidang ditutup dan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum atau terdakwa menyampaikan pembelaan atau pledoi. Sidang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 pukul 16.00 di ruang sidang ini. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencurian dengan kekerasan atau pengancaman dengan nomor register 140/B/2024/PN Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak. Atas nama para terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Sesuai dengan agenda pada minggu lalu, bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan nota pembelaannya? Sudah, yang mulia. Baik, silakan dibacakan untuk jaksa penuntut umum dan terdakwa, silakan simak. Atas nama para terdakwa Dewi Kristi Diabora, Alfian Raifa Sarsabila dan Christiana Menze dalam perkara pidana nomor register 140/B/2024/Pengadilan Negeri Semu Pontianak, Kantor Advokat Semu Universitas Tanjung Pura, Jalan Profesor Dr. Haji Hadari Nawari, Banjir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124. Majelis Hakim yang terhormat, sesuai dengan apa yang telah kami uraikan di atas, kami berkeyakinan bahwa Majelis Hakim yang mulia akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dengan bijaksana, serta melihat bahwa para terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa sehingga tindak pidana yang terjadi masih dalam tahap percobaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, kami berharap agar majelis hakim yang terhormat dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap para terdakwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa yang pertama, para terdakwa tidak berhasil mengambil barang milik korban. Yang kedua, tindak pidana yang dilakukan masih dalam tahap percobaan. Yang ketiga, para terdakwa memiliki catatan kriminal sebelumnya. Yang keempat, para terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Yang kelima, luka yang dialami korban tergolong ringan dan tidak membahayakan nyawa. Izin melanjutkan, yang mulia. Maka dengan ini kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Kedua, membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Ketiga, memulihkan nama baik, harkat dan martabat para terdakwa seperti sedia kala. Empat, membebankan seluruh biaya perkara kepada negara. Jika majelis berpendapat lain, kami memohon agar putusan yang dijatuhkan mempertimbangkan rasa keadilan yang seadil-adilnya, ex equo et bono, dengan tetap memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan. Sebagai penuntut dan pembelaan ini, izinlah kami mengutip sebuah prinsip hukum yang menjadi pedoman keadilan bagi kita semua. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dari sebuah adagium hukum, Latin yang selalu relevan dalam menegakkan keadilan. Fiat justitia volum, tentang keadilan ditegakkan, walaupun langit akan tutup. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Semoga majelis hakim yang terhormat diberikan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Hormat kami penasihat hukum terdakwa pertama atas nama Dewi Kristi Diabora, terdakwa kedua Alfian Raifa Sarsabila, terdakwa ketiga Christiana Menze,
Sidang ditunda. Sidang ditutup dan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyampaikan tanggapan atas nota pembelaan. Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 22 pukul 16.00 di ruang sidang. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencurian dengan kekerasan atau pengancaman dengan nomor register 140/PB/2024/PN Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak. Atas nama para terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda kita pada minggu lalu, pada hari ini adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan dari penasihat hukum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tanggapan atau nota pembelaannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan untuk penasihat hukum dan terdakwa, silakan disimak. Baik, terima kasih yang mulia. Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Nomor register perkara 140/PB/2024 Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang saya hormati, bahwa dengan ditanggapinya semua dalil-dalil dan alasan hukum yang diajukan penasihat hukum terdakwa Dewi Kristi Diabura, Alifiana Ifasal Sabila dan Desiana Akmezin, sebagaimana tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum tidak sepakat dengan dalil penasihat hukum terdakwa dan kami berpendapat dengan tuntutan yang telah kami bacakan pada Kamis tanggal 8 Mei 2025, yaitu yang pertama menyatakan terdakwa 1 atas nama Dewi Kristi Diabura, terdakwa 2 Alifiana Ifasal Sabila dan terdakwa 3 Desiana Akmezin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud mencoba melarang melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 2 ke 1 dan kedua KUHP Junto pasal 53 ayat 1 KUHP dalam dakwaan penuntut umum. Kedua, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 1 Dewi Kristi Diabura, terdakwa 2 Alifiana Ifasal Sabila, terdakwa 3 Desiana Akmezin masing-masing dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pemerintahan agar terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 gelas pisau dengan pegangan warna hitam kurang lebih 16 cm dirampas untuk dimusnahkan. 4, menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tanggapan atas dari penasihat hukum terdakwa Dewi Kristi Diabura, Alifiana Ifasal Sabila dan Desiana Akmezin kami sampaikan pada hari ini, Kamis 22 Mei 2025. Akhir pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terima kasih. Kepada penasihat hukum dan saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan replik yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Sudah mengerti yang mulia. Apakah ada tanggapan dari saudara terdakwa? Kami serahkan ke penasihat hukum. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencurian dengan kekerasan atau pengancaman dengan nomor register 140/PB/2024/PN Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak. Atas nama para terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka
penuntut umum. Baik, sesuai dengan agenda persidangan minggu lalu, bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan duplik dari penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah ya. Baik, pada jaksa penuntut umum dan terdakwa silakan disimak. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Tanggapan duplik atas nama para terdakwa Dewi India Bora, Alivia Naifah Sasabila, Tesiana Agnes D dalam perkara pidana nomor register 140-B-24 Pengadilan Negeri Sumut Pontianak, bahwa berdasarkan segala hal yang telah kami sampaikan di atas, maka kami menyampaikan ulang permohonan kepada majelis hakim yang mulia dengan segala kewajibannya agar berkenan menyatakan putusan atas perkara itu. Pertama, menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Yang kedua, membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Ketiga, memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa seperti sedia kala. Empat, membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara. Akhirnya, kami serahkan nasib terdakwa kepada majelis hakim yang mulia, karena hanya majelis hakimlah yang dapat menentukan dengan bunyi ketentuan Palu. Mudah-mudahan ketentuan Palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan keutuhan yang Maha Esa, dan semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada majelis hakim dalam memutus perkara ini. Demikianlah duplik atas nama terdakwa kami bacakan dan sampaikan kepada majelis hakim yang mulia dalam persidangan yang terhormat ini. Pontianak, 18 April 2024. Hormat kami pada siang pokok terdakwa atas terdakwa pertama atas nama Dewi India Bora, terdakwa kedua Alivia Naifah Sasabila, terdakwa ketiga Tesiana Agnes D. Cukup yang mulia, terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah mengerti atas duplik yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Baik, seperti kita ketahui dalam proses peradilan pidana setelah pembacaan duplik, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Majelis hakim akan mempertimbangkan sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan. Majelis hakim akan mempertimbangkan argumen-argumen yang telah disampaikan. Sidang ini ditunda untuk pembacaan putusan pada tanggal 5 Juni. Benar Pak Merah? 5 Juni? 5 Juni. Ya, 5 Juni. Sidang ini ditunda untuk pembacaan putusan pada tanggal 5 Juni. Para pihak diharapkan hadir pada saat pembacaan putusan. Kami ingatkan kembali kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu pada pembacaan putusan. Sidang ditunggu. Sidang ditutup dan ditunda memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan argumen yang telah disampaikan. Sidang selanjutnya untuk pembacaan putusan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni pukul 16.00 di ruang sidang ini. Sesuai dengan agenda kita hari ini, yaitu pembacaan surat putusan hakim. Kepada penuntut umum, penasihat hukum dan saudara terdakwa, silakan simak.
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Terdakwa pertama, nama lengkap Dewi Kristian Diabora, tempat tanggal lahir Pontianak, umur tanggal lahir 29 tahun 17 Januari 1994. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Komyos, Sudarso, Gang Rambutan, nomor 31 RT 002, garis miring RW 002, Kelurahan Sungai Jawi, Luar Kecamatan Pontianak Barat. Agama Katolik, pekerjaan tidak bekerja. Terdakwa kedua, nama lengkap Alifia Neva Salsabila, tempat tanggal lahir Pontianak, umur atau tanggal lahir 28 tahun 17 Maret 1995, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Komyos Sudarso, Gang Rambutan, nomor 32 RT 002, garis miring RW 002, Kelurahan Sungai Jawi, Luar Kecamatan Pontianak Barat. Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja. Terdakwa tiga, nama lengkap Desiana Agnesi, tempat lahir Pontianak, umur atau tanggal lahir 28 tahun 21 April 1995, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Komyos Sudarso, Gang Rambutan, nomor 33 RT 002, garis miring RW 002, Kelurahan Sungai Jawi, Luar Kecamatan Pontianak Barat. Agama Katolik, pekerjaan tidak bekerja. Selanjutnya dipersilakan hakim anggota 1 untuk melanjutkan surat putusan. Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 29 Desember 2023. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh 1 penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023. 2. Penyidik perpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024. 3. Penuntut umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024. 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024. 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Sule Rahmat Bego SHMH, SHMHum, Alfia Diandra SHMHum, Tilda Rianti SHMHum, Risma Hari DB SH, Bella Citra Amanda SH, dan Aisyah Muharnia Tabukam SH. Kantor Advokat Semu Universitas Tanjung Pura Jalan Profesor Dr. Haji Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagaimana penetapan penunjukan penasihat hukum oleh Majelis Hakim nomor 140/B/2024 Pengadilan Negeri Pontianak. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak nomor 140/B/2024 Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim. Penetapan Majelis Hakim 140/B/2024 Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa 1 atas nama Dewi Kristi Diabora, terdakwa 2 Alifia Neva Salsabila, terdakwa 3 Desiana Agnesi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud mencoba
menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Selanjutnya silakan. Mengadili, menyatakan terdakwa 1 Dewi Christian Diabora, terdakwa 2 Alifa Elva Salsabila, terdakwa 3 Tesiana Agnize tersebut di atas terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan percobaan, melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan tersekutu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Dewi Christian Diabora pidana penjara selama 2 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Alifia Naifa Salsabila pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 3 Tesiana Agnize pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 bilah pisau dengan pegangan warna hitam dengan ukuran 16 cm dimusnahkan, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 25 April tanggal 5 Juni 2024 oleh Dr. Kirati Setia Dewi Cahyana Dias SHMH LLM selaku Hakim Ketua, Dr. Elvina Sari Banjarmawar SHMH LLM dan Dr. Alifia Rahmi SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024. Hakim Ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Sinta Agrerie SHMH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Hasinul Aulia SHMH, Rizky Ananda Putri SH dan Ratna Kumala Dewi SH, Muhammad Zaki Izhar SH, penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukum. Baik, demikian putusan Majelis Hakim kepada saudara terdakwa. Apakah mengerti dengan putusan ini? Mengerti. Apakah para terdakwa dalam putusan ini terima atau pikir-pikir atau mengajukan banding? Diterima. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan mengajukan banding, yang mulia. Baik, kami berikan 7 hari untuk memberikan memori banding. Maka demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, putusan ini saya ucapkan dan sidang saya tutup.